Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan beberapa soal tentang persamaan trigonometri yang dalam bentuk sederhana. Oke, sudah saya cek, tetapi saya ulangi lagi. Kapan sih kita akan mengumpulkan tugas dan kapan hanya sekedar buat latihan saja. Oke, nah kalau ada kalimat harus dikumpulkan, berarti mau nggak mau di hari itu kalian harus mengumpulkannya. Oke, tetapi kalau di akhir video ternyata hanya sekedar dicoba untuk buat latihan saja, tidak usah dikumpulkan, tidak apa. Jadi sudah jelas ya, pada saat kapan kalian mengumpulkan tugas dan kapan kalian hanya mencobanya di rumah. Dan saya harap kalau ada kalimat hanya sekedar mencoba di rumah, silahkan dicoba supaya untuk mengasah kreativitas kalian tentang kemampuan materi yang sudah disampaikan. Oke, yap, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, nah untuk di video kali ini kita masih membahas tentang persamaan trigonometri. Kita kemarin sudah berbicara tentang persamaan trigonometri. Ingat, pengerjaan dalam bentuk sin, cos, maupun tan. Sedangkan kalau kalian ketemu soal di mana soalnya sekan, kosekan, maupun kotangen, berarti mau nggak mau kalian harus mengerjakannya dalam bentuk sin, cos, maupun tan. Gimana caranya? Kalian harus mengingat kembali identitas trigonometri. Antara lain, identitas kebalikan dan identitas Pitagoras di trigonometri. Oke. Yap. Di sini saya sudah menyediakan beberapa soal untuk soal lanjutan. Silakan kalian pause lebih dahulu dan catat semua soal yang sudah saya tuliskan di lembar kertas ini. Oke, nanti kita akan bahas beberapa soal saja. Nah, di sini kalian coba lihat soal nomor 3 dan soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 dan soal nomor 2 sudah dalam bentuk sekan untuk nomor 3, dan untuk yang nomor 2 sudah dalam bentuk yang berbeda. Ada sin dan ada cos. Oke, bagaimana pengerjaannya? Nanti kita coba. Tapi ingat, bisa saja soal tersebut adalah soal yang buat latihan kalian. Yap, sudah. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama. Nah, untuk membahas soal yang pertama, saya akan membahas soal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu soal yang nomor 1A. Di mana soalnya adalah akar 3 tan dikali 2x plus 10 derajat yang sama dengan negatif 1. Oke, kalau kalian ketemu soal di mana soalnya seperti ini, jangan terburu-buru kalian mengganti min satunya ke dalam bentuk istimewanya si tan. Oke, tetapi kalian coba cek lagi, ternyata di depan tan ada suatu koefisien. Nah, karena ada suatu koefisien, berarti mau nggak mau kalian harus memindah ruaskan si koefisien tersebut. Oke, jadi kita langsung jawab saja. Jawab. Pindahkanlah si akar 3. Maka di sisi kiri bisa tinggal tan 2x plus 10 derajat yang sama dengan negatif 1 per akar 3. Oke, karena negatif 1 per akar 3, berarti si tan 2x plus 10 derajat sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Oke, nah di sini kita punya negatif sepertiga akar 3. Mudah-mudahan kalian masih ingat negatif seperakar 3 itu berapa. Nah, sudah? Oke, negatif 1 per akar 3 itu
adalah tan 2x plus 10 derajat yang sama dengan tan. Ingat, karena negatif, berarti kemungkinan dia berada di kuadran 2 dan berada di kuadran berapa? 4. Oke, nah caranya simpel. Kalian hanya menghafal di kuadran 1 saja. Ingat, kuadran 1 untuk sepertiga akar 3 tan. Sudut istimewa berapa? Yup, betul, 30 derajat. Caranya seperti apa? Tinggal kalian gunakan 180 min dan 180 plus. Nah tadi, karena di kuadran 1 sepertiga akar 3 itu adalah 30 derajat, berarti di kuadran 2 berarti tinggal kalian kurangkan 180 dikurangi 30 derajat, yaitu 150 derajat. Oke, nah di sini kita sudah punya x. X-nya siapa? Yaitu 2x plus 10 derajat. Dan kita sudah punya A-nya siapa? 150 derajat. Mudah-mudahan masih pada ingat rumus untuk persamaan trigonometrinya. Maka yang pertama, rumusnya adalah X sama dengan A plus K dikali 180 derajat. Oke, X sudah ketemu, yaitu 2X plus 10 derajat. Sama dengan A-nya berapa? 150 derajat plus K dikali 180 derajat. Oke, boleh pindah ruas nggak? Boleh. Ketemu 2X sama dengan 10 derajat. 150 derajat min 10 derajat plus K dikali 180 derajat. 2X sama dengan 140 derajat plus K dikali 180 derajat. Oke. Duanya boleh pindah nggak? Boleh. Tapi saya harap untuk memindahkan duanya nanti saja. Oke. Nah, kita berarti uji coba untuk K yang sama dengan 0 terlebih dahulu. Untuk K yang sama dengan 0. Oke, untuk K yang sama dengan 0, berarti tinggal kita masukkan siapa? 2X sama dengan 140 derajat plus K-nya berapa? 0 dikali 180 derajat. Maka ketemu 2X sama dengan 140 derajat. X sama dengan 70 derajat. Memenuhi nggak? Coba cek soalnya. Ternyata soalnya dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti untuk K yang sama dengan 0, maka X-nya adalah 70 derajat. Memenuhi tidak? Ya jelas dia memenuhi. Oke, lanjut ke K yang sama dengan 1. Masukkan 2X sama dengan 140 derajat plus 1 dikali 180 derajat. 2X sama dengan 1 dikali 180 ditambah 140 320. Oke, X sama dengan berapa? Yep, 160 derajat. Masih memenuhi nggak? Masih. Oke, karena masih memenuhi, secara otomatis lanjut ke K yang sama dengan 2. Masukkan 2X sama dengan 140 derajat plus 2 dikali 180 derajat. 2X sama dengan 140 derajat plus 2 dikali 180 derajat. Berarti 360. Oke, berarti X sama dengan 140 ditambah. Sini berarti ya. 140 ditambah 360. 500 derajat. X sama dengan
berapa? Yap, 250 derajat. Ternyata dia masih memenuhi. Oke, karena masih memenuhi, berarti kita lanjut ke K yang sama dengan 3. Tapi karena papan tulisnya sudah full, silakan kalian pause terlebih dahulu dan catat yang ada di papan tulis. Oke, saya hapus yang sebelah kiri. Masih lanjut ke K yang sama dengan 3. Masukkan 2x sama dengan 140 derajat plus 3 dikali 180 derajat. 2x sama dengan 140 derajat plus, oke, 3 dikali 180 berapa? Yap, 540 derajat. Maka 2x sama dengan 680 derajat. X sama dengan berapa? 340 derajat. Masih memenuhi? Masih. Karena batasnya dia sampai 360 derajat. Oke, untuk K yang sama dengan 4, mungkin nggak? Silakan kalian coba. Oke. Nah, sudah kalian coba? Oke, ternyata untuk K yang sama dengan 4, dia sudah melebihi batas. Oleh karena itu, untuk himpunan penyelesaiannya hanya ada 4. Yaitu berapa? 70 derajat, terus 160 derajat, terus 250 derajat, dan 340 derajat. Himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1A. Oke. Yap, silakan kalian pahami lagi dari mana prosesnya, kenapa ketemu 70, 160, 250, dan 340 derajat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor berapa ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 1B. Oke, yang 1B ternyata kita ketemu cos X plus akar 2 yang sama dengan min sin kali pi per 2 min X. Oke. Ada cos X plus akar 2 dan ada min sin pi per 2 min X. Untuk syaratnya masih sama, yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu bagaimana sih cara pengerjaannya? Kalau dilihat dari soalnya, di situ ada cos X dan ada sin pi per 2 min X. Oke. Kira-kira kalimat kunci di mana? Di sini, yaitu di pi per 2. Maka kita ubah ke dalam bentuk, jawab. Kita ubah ke dalam bentuk cos X plus akar 2 sama dengan min sin dikali pi. Pi sendiri itu adalah 180. Maka kita ketemu 180 per 2 min X. Maka ketemu cos X plus akar 2
sama dengan min sin dikali 90 derajat min X. Oke, sudah ingatkah kalimat kunci di mana ada 90 derajat min X? Oke, coba kalian flashback kembali pada saat kalian kelas 10 tentang kebalikan, bukan kebalikan, tetapi pendekatan sudut istimewa di berbagai kuadran. Oke, sudah ingat? Oke, kalau kalian ingat, maka coba kalian perhatikan. Kalau ada 90 derajat ataupun 270 derajat, baik yang plus maupun min, ingat, sin akan berubah jadi cos. Cos akan berubah jadi sin, tan akan berubah jadi kotangen. Nah, di sini coba kalian perhatikan lagi. Kalau dilihat dari soalnya, 90 derajat min X itu dia berarti berada di kuadran kedua. Oke, karena berada di kuadran kedua, maka untuk sin dia akan berubah jadi siapa? Dia akan berubah jadi cos. Maka akan ketemu cos X plus akar 2 yang sama dengan siapa? Nah, minnya kira-kira ikut nggak? Kita tinggalkan dulu, nggak masalah minnya. Nah, kita kembali lagi. Sin 90 derajat min X. Karena berada di kuadran 1, sin, cos, tan, semuanya bernilai positif. Maka, sin 90 derajat min X, dia akan menjadi cos X. Oke. Yup. Mudah-mudahan sudah mulai pada ingat. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi. Ada cos, ada min cos. Pindahkan saja. Berarti ketemu cos X ditambah cos X ditambah akar 2. Sama dengan 0. Cos ditambah cos ketemu 2 cos X plus akar 2. Sama dengan 0. Pindahkan untuk akar 2-nya. Berarti ketemu 2 cos X sama dengan min akar 2. Oke, pindahkan 2-nya. Ketemu cos X sama dengan min akar 2 per 2. Sudah ingat? Cos X sama dengan min setengah akar 2. Oke. Nah, ternyata nilainya negatif lagi. Karena negatif, nah di sini saya ulangi lagi, kalian harus berhati-hati. Cos, kalau nilainya negatif, berarti kemungkinan besar dia berada di kuadran berapa saja? Yup, betul, berada di kemungkinan besar ada di kuadran kedua dan ada di kuadran ketiga. Jangan sampai salah itu. Oke. Berarti kita punya cos X yang sama dengan cos berapa yang menghasilkan min setengah akar 2. Caranya seperti tadi. Cos berapa yang menghasilkan setengah akar 2 di kuadran 1. Ingat, cos itu dimulai dari 1. Cara membayangkannya seperti ombak. Kalau sin seperti gunung. Kalau tan seperti huruf S. Sudah ingat? Setengah itu berapa? Yap, setengah akar 2. Setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Oke, karena 45 derajat, berarti tinggal kita gunakan pendekatan 180. Coba cek lagi.
Coba seperti huruf A. Di sini ada 1, di sini ada setengah, di sini ada setengah, akar 2. Di sini ada setengah, akar 3. Di sini ada setengah, di sini ada setengah, akar 2. Setengah akar 2. Oke, yuk. 45. Gunakan 45 tadi. Berarti 180 min 45. Berarti berapa? 135. Oke. Nah, di sini kita sudah punya X. X-nya sendiri sama dengan X. Ini kita sudah punya A. A-nya sama dengan 135 derajat. Rumus dari cos itu adalah X sama dengan plus minus A tambah K dikali 360 derajat. Nah, kita mulai dari yang positif terlebih dahulu. Oke, untuk yang positif terlebih dahulu. Berarti kita punya X yang sama dengan yang positif. 135 derajat plus K dikali 360 derajat. Oke, kita gunakan K yang sama dengan 0. Masukkan. Maka ketemu X sama dengan 135 plus 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 135 derajat. Dia memenuhi. Kita masukkan K yang sama dengan 1. Maka ketemu X sama dengan 135 derajat plus 1 dikali berapa? 360 derajat. X sama dengan berapa? 360 ditambah 135. 495 derajat. Dia tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi berarti stop untuk yang dalam bentuk positif. Kita lanjut ke dalam bentuk negatif. Yang rumus negatif berarti ketemu X sama dengan min 135 derajat plus K dikali 360 derajat. Maka ketemu sama, kita ulangi dari K yang sama dengan 0. Masukkan, ketemu X sama dengan min 135 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Maka ketemu X sama dengan min 135 derajat. Memenuhi nggak? Ya tidak, karena batas bawahnya ada di angka 0. Berarti dia tidak memenuhi. Terus untuk K yang sama dengan 1. Masukkan X sama dengan min 135 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa? 360 dikurangi 135. 200. Ayo berapa? Yap, 225 derajat. Oke. Memenuhi nggak? Ya memenuhi, karena masih masuk ke dalam interval. Maka himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 135 derajat dan 225 derajat. Nah, seperti itu pengerjaan untuk soal yang nomor 1A. Lumayan agak panjang. Oke, yap. Saya harap kalian tidak men-skip untuk videonya. Karena kalau kalian skip, kemungkinan besar kalian ada yang tidak paham di langkah-langkahnya.
Oke, silakan kalian catat untuk pengerjaan soal yang nomor 1B. Oke, selesai? Kalau sudah selesai, kita masuk ke pengerjaan yang lainnya lagi. Oke, saya akan bahas untuk soal nomor 1C. Nah, untuk soal nomor 1C, soalnya adalah 2 dikali sin kuadrat X min sin X min 1 yang sama dengan 0. Oke. Untuk soal yang nomor 1C, nah di sini ada 2 sin kuadrat X min sin X min 1 yang sama dengan 0. Nah, bagaimana cara pengerjaan untuk soal seperti soal nomor 1C? Sebenarnya sama untuk pengerjaan seperti soal dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk dalam bentuk soal persamaan kuadrat, berarti coba kalian perhatikan. Di sini ada sin kuadrat dan di sini ada sin biasa. Nah, untuk bentuk sin kuadrat ini berarti mau nggak mau kita harus memisalkannya. Oke, untuk memisalkannya kita misalkan untuk sin X-nya. Sin X-nya kita misalkan dengan huruf A besar. Nah, untuk huruf A besar ini kita masukkan ke dalam sin. Nah, kan dalam bentuk kuadrat, maka untuk sin kuadratnya dia bakal jadi 2A kuadrat min A min 1 yang sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ternyata kita punya suatu persamaan kuadrat. Nah, kalau dilihat dari persamaan kuadrat, berarti mau nggak mau kalian harus mencari faktornya. Oke. Untuk mencari faktornya, berarti kalian tinggal gunakan pemfaktoran yang manual. Bisa menggunakan pemfaktoran yang biasa, atau bisa saja dalam bentuk rumus ABC. Nah, di sini kira-kira bisa kita faktorkan nggak? Kita coba cek. Di sini ada 2A, dan di sini ada A. Oke, kalau dilihat dari soalnya, di sini C-nya adalah 1. Berarti kita tinggal tulis 1 dan 1. Oke, lah. Karena min di sini, berarti kita kasih min di sini plus. Kita coba cek. 2A dikali A, 2A kuadrat. 2A dikali min 1, min 2A. 1 dikali A, A. Min 2 ditambah A sama dengan min A. Min 1 dikali 1, min 1. Oke, berarti kita punya faktornya. Berarti kita tinggal cari akarnya. Akarnya berarti yang pertama adalah 2A plus 1 yang sama dengan 0. Maka ketemu 2A sama dengan min 1, A sama dengan min setengah. Yang satunya lagi, A sama dengan 1. Oke, nah kalau dilihat dari faktornya, ternyata dua-duanya dia memenuhi untuk sudut istimewanya. Oke, karena dua-duanya memenuhi, maka tadi ingat A itu adalah si sin. Berarti tinggal kita ganti sin X yang sama dengan min setengah. Oke, masih ingat kan? Min setengah untuk sin itu berapa? Yap, caranya masih sama. Sin dimulai dari 0. Berarti untuk sin setengah itu ada di sudut berapa? 30 derajat.
Oke, karena negatif, berarti kira-kira ada di kuadran berapakah? Hati-hati di sini. Yap, ada di kuadran ketiga. Maka ketemu sin. Caranya seperti tadi, 180 min atau 180 plus. Karena untuk di kuadran 2 sin nilainya positif, maka kita gunakan 180 plus. Oke, kalau 180 plus, berarti di sini kita punya 180 plus 30, yaitu 210 derajat. Oke, berarti kita sudah punya X dan kita sudah punya A. Tinggal kita masukkan ke rumus, di mana rumusnya adalah sin. Kalau sin rumusnya berarti X sama dengan yang pertama, A plus K dikali 360 derajat. Oke, rumus yang pertama, kita masukkan untuk K yang sama dengan 0. Oke, untuk K yang sama dengan 0, X-nya sama dengan 210 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan 210 derajat. Dia memenuhi. Oke, terus untuk K yang sama dengan 1, X sama dengan 210 derajat plus 1 dikali 360 derajat. X-nya sama dengan berapa? 210 ditambah 360. 570 derajat. Memenuhi nggak? Tidak. Karena batas atasnya hanya sampai di 360 derajat saja. Oke, lanjut ke rumus yang satunya. X sama dengan 180 min A ditambah K dikali 360 derajat. Oke, A-nya tadi berapa? A-nya adalah 210 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat min 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Maka rumus yang kedua, X sama dengan negatif berapa? 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Oke, rumus yang kedua udah ketemu, tinggal kita masukkan K yang sama dengan 0. Masukkan X sama dengan min 30 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Hasilnya berapa? Negatif 30 derajat. Memenuhi enggak? Tidak, karena yang diminta adalah yang positif. Oke. Terus, yang satunya lagi, K sama dengan 1. Masukkan untuk K yang sama dengan 1. X sama dengan berapa? Min 30 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 330 derajat. Memenuhi enggak? Memenuhi. Berarti HP-nya gimana? HP-nya secara otomatis yang pertama adalah 210 derajat dan 330 derajat. Tetapi ingat, belum selesai karena kita masih punya M yang sama dengan 1. Oke. Nah, berarti kita masih punya PR M yang sama dengan 1. Oke, sebelah kiri silakan kalian pause dulu dan kalian catat. Sudah? Setelah sudah, kita masih punya PR, yaitu
sin X yang sama dengan 1 tadi. Oke, untuk sin X yang sama dengan 1. Untuk sin X yang sama dengan 1 berarti sin X sama dengan sin berapa yang menghasilkan 1? Yup, sin 90 derajat. Oke, nah karena 90 derajat hanya ada satu saja di kuadran 1, maka sudah dipastikan kalau kita masukkan ke dalam rumus, pasti hanya akan ketemu 90 derajat saja. Oleh karena itu, himpunan penyelesaiannya langsung saja kita tulis dimulai dari yang paling kecil, yaitu 90 derajat, terus siapa? 210 derajat, dan yang satunya 330 derajat. Untuk himpunan penyelesaian yang nomor 1C. Oke, kenapa di sini saya tidak menggunakan rumus lagi? Karena tadi sin 90 derajat, silakan kalian coba menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumus untuk yang pertama A plus ke 360 sama yang 180 min A. Pasti ketemunya adalah hanya 90 derajatnya saja. Oke, mungkin itu saja yang akan kita bahas di video kali ini. Silakan untuk soalnya nomor 2 dan soalnya nomor 3 kalian kerjakan di buku catatan kalian. Silakan kalian coba. Kalau kalian kesulitan dalam mengerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3, silakan kalian tanyakan via WhatsApp yang sudah kalian catat. Oke. Untuk soal yang nomor 2, kalimat kuncinya itu ada di cos kuadrat X. Oke, saya ulangi lagi. Untuk soal nomor 2, kalimat kuncinya ada di cos kuadrat X. Untuk cos kuadrat X-nya diapakan? Silakan kalian rubah ke dalam bentuk identitas Pythagoras. Mudah-mudahan masih ingat kalau cos kuadrat itu jadinya apa. Terus untuk yang nomor 3, kalimat kuncinya di mana? Tentu kalimat kuncinya ada di sekan. Nah, gimana caranya? Biar si sekan berubah jadi tan. Oke, kalimat kuncinya ada di sekan. Oke, yuk, untuk video pembelajaran kali ini saya akhiri cukup dulu. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3 di buku catatan kalian. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas subbab selanjutnya dari trigonometri. Yaitu apa yang akan kita bahas? Untuk pertemuan selanjutnya yang kita bahas adalah identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Oke, jadi saya anggap untuk persamaan trigonometri hanya sampai di video kali ini. Oke, saya akhiri cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.